Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel PSD. Doa dan harapan saya setiap saudara seiman senantiasa dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, saya akan menanggapi sebuah komentar ya dari Pak Abu Janda ya. Komentarnya di Instagramnya pada saat itu, kemudian ini diposting lagi dari Snack Video dengan ID Story Kui ya. Seperti saudara lihat di layar ya. Apa yang disampaikan Pak Abu Janda adalah seperti ini. Tolonglah Pak Mahfud MD, tidak perlu dikit-dikit pakai pasal penistaan untuk persekusi umat non-muslim, Pak. Apalagi sampai pendeta dimasukin bui. Kata Abu Janda di Instagramnya. @permadi aktivitas. Dia ya saudara ya. Dikutip 17/3/2022. Abu Janda beranggapan ada banyak penistaan agama dari pihak muslim yang tidak diproses. Dia mencontohkan Ustadz Abdul Somad. Ya. Sementara penistaan keagamaan non-Islam seperti Abdul Somad yang sudah dilaporkan menista agama mereka tidak diproses katanya. Cuma bikin umat non-muslim makin sakit hati, simpan akar pahit. Tidak sehat untuk republik ini, mohon dipertimbangkan Pak, sambung dia. Ya. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keagamaan Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat kepolisian menangkap pendeta Saifuddin Ibrahim yang menyarankan agar 300 ayat Al-Quran dihapus ya. Nah, ini komentar dari Abu Janda ya, memberikan pandangannya dia ya, seperti yang saya bacakan saudara. Jadi menurut saudara seperti apa ya? Kalau saya memang kalau mau adil, setiap para pelaku ya yang menistakan agama tertentu ya harus diproses. Lalu harus dilihat kalimatnya seperti apa. Jangan justru contoh-contoh kecil lah ya. Ketika ada channel-channel Kristen menanggapi video-video atau mengeluarkan pernyataan-pernyataan eh, pendeta-pendeta yang sekarang sudah jadi pendeta yang dulunya dari Muslim, itu dianggap bahwa memprovokasi, mengadu domba. Giliran channel-channel Muslim yang menampilkan pendeta-pendeta bahkan membuat judul dengan sangat-sangat ya bisa dikatakan bahwa menyudutkan. Giliran channel-channel itu menampilkan itu tidak ada komentar, ya diam-diam saja tuh. Justru ketika channel Kristen dianggap memprovokasi, kalau channel Muslim mereka senang. Jadi di sini saja sudah terlihat bahwa ya apa yang disampaikan Abu Janda ini dari pandangan Abu Janda sih ya. Ya. Dan menurut saya ya perlu dipertimbangkan. Bahkan dia Pak Mahfud MD ya saudara ya. Sama ada beberapa yang berkomentar di video saya juga seperti itu. Tapi saudara, kita punya hak sebagai anak bangsa mengungkapkan pandangan, pendapat, keimanan kita. Bayangkan saudara di video saya tidak membahas tentang tidak berkaitan dengan misalnya keimanan saudara-saudara. Lalu masuk berkomentar, menghujat. Ya nggak ada masalah sih buat saya. Cuma ini kan memperlihatkan seperti ya kelakuan orang-orang tersebut. Saya misalnya memberikan pernyataan bahwa kita harus punya satu istri, itu ajaran Bible, ajaran Tuhan Yesus. Lalu sembarang masuk berkomentar, ya kan saudara? Anda berhak berkomentar saudara, silahkan. Tetapi saya juga punya hak untuk membuat video. Ya. Tapi Anda tidak bisa mengatakan, oh ini apa ya, tidak boleh channel seperti ini. Oh nggak bisa saudara. Kita semua punya hak. Mereka pun punya hak apa yang dia mau keluarkan sesuai dengan keimanan mereka. Lihat, intip channel-channel yang Muslim, ada beberapa lah ya yang benar-benar kalau membuat judul itu ya menurut saya kelewatan, saudara. Itu hak mereka sih, hak mereka. Lalu Anda seolah-olah cobalah kita belajar berpikir menggunakan akal sehat dan
menanggapi atau melihat permasalahan itu dengan jangan karena ada iri, ada kebencian, saudara. Ya. Contoh-contoh yang tadi seperti saya sampaikan, ketika kita mengupload video misalnya hamba-hamba Tuhan yang sekarang sudah bertobat, dianggap provokasi. Kalau mereka mengeluarkan itu diam-diam saja dan ya memberikan semangat. Ini kan tidak adil. Bangsa ini harus adil. Contoh-contoh, memang terlihatlah saudara. Dan Abu Janda pun memberikan komentar. Kalau sekarang yang lagi viral, pendeta Dance, dan sedikit lagi menurut saya pendetanya akan hilang dan diganti dengan, tidak lama saudara, UST. Ya. Itu juga kan kalau bisa dikatakan bahwa uh, oke lah kamu bisa beralih tanpa harus menjelaskan pemahamanmu dari Alkitab yang menurut saya sangat keliru. Kenapa? Ada beberapa dasar yang kenapa saya mengatakan keliru. Pernah dia mengungkapkan bahwa dia percaya kepada Bible saksi-saksi Yehova. Saksi-saksi Yehova itu siapa, saudara? Yang tidak percaya ketuhanan Yesus Kristus. Ada beberapa alasan. Dalam penafsiran, dalam menanggapi ayat-ayat Alkitab, tidak mengerti. Karena memang sudah dasarnya salah. Dasar keimanannya sudah salah. Dalam Kisah 4 ayat 12 saja tidak mengerti. Bahkan dibabat oleh Ustadz Kainama. Padahal itu sangat simpel. Kata dia itu, yang saya sudah jelaskan kepada saudara ya. Jadi ini adalah menurut saya pernyataan yang harus dipikirkan. Pernyataan dari Pak Abu Janda yang harus kita pikirkan. Ya, harus objektif. Bangsa ini lahir bukan cuma, ini bukan negara khilafah, saudara. Tapi negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan dengan beberapa agama di dalamnya. Kita toleransi, saudara. Toleransi. Menghargai keputusan ketika mereka berpindah keyakinan, hargai. Hargai orang ketika mau membahas apa saja, itu keimanan orang lain. Ya, itu saja. Semoga kita cerdas semuanya. Saudara, khususnya ini kepada saudara-saudara saya dari Kristen, untuk bisa memberikan atau menambah, bahkan berpikiran positif, punya toleransi di bangsa ini. Tuhan memberkati saudara semua. Amin, amin, amin.